Motivasi beragama. Kristenan muncul pada abad pertama Masehi di Yerusalem, berawal dari ajaran Yesus Kristus setelah kebangkitannya. Para rasul mulai menyebarkan Injil dan gereja mula-mula resmi dimulai pada hari Pentakosta pada abad ke. Perdebatan mengenai sifat ketuhanan Yesus muncul dengan tokoh seperti Arus menolak konsep kesejahteraan Yesus dengan Allah. Konsili Nicea pada tahun 325 Masehi menjadi titik penting dalam menetapkan doktrin Trinitas, menyaksikan bahwa Yesus adalah sehakikat dengan Bapa. Saat permulaan kerajaan kristologis, yaitu sekitaran abad pertama Masehi, Yesus Kristus diperlakukan sebagai orang Nazaret yang bertindak revolusioner dan melampaui hukum Taurat pada para nabi dan tokoh Kristen seperti Paulus, Markus, Matius, Lukas, dan Yohanes. Mendefiniasikan Yesus sebagai Kristus, Mesias, Musa baru, Juru Selamat, dan Sabda Allah yang menjelaskan sebagai manusia dalam kegiatan Yesus seperti merekrut 12 rasul, melakukan mujizat, mengusir setan dan menyembuhkan orang sakit, yang membangkitkan orang mati, menunjukkan posisinya sebagai tujuan utama ajaran Kristen. Para rasul termasuk Petrus dan Paulus mulai memberitakan Injil dan menerjemahkan ajaran Yesus ke dalam bahasa-bahasa lokal, memperluas pengetahuan Kristen ke seluruh dunia. Lama dan meditasian pada tahun 33 Masehi, gereja mula-mula didirikan sebagai kebangkitan Yesus dan simbolisme Pentakosta yang menjadi awal gerakan Kristenan global. Sistematis. Kata mistik berasal dari bahasa Yunani meien, yang artinya menutup mata. Kata mistik biasanya digunakan untuk menunjukkan hal yang berkaitan dengan pengetahuan tentang misteris. Namun demikian, istilah tersebut diperluas artinya untuk mencakup manifestasi keagamaan yang secara kuat ditandai dengan subjektivitas dan individualitas dan disesuaikan oleh metalistis yang tidak dapat melihat yang di atas pandangan eterisme, sehingga mistik biasanya dipakai untuk menyebut arus besar kerohanian yang mengalir dan dalam sebuah agama dan artinya yang luas. Mistik dan sebagai kesadaran terhadap kenyataan tunggal yang disebut sebagai karif, cahaya, cinta, atau nihil. Kata sifat mistik dalam penggunaan biasa dikaitkan dengan upacara agama misteri. Upacara yang dirahasiakan juga menunjukkan hal-hal yang berkait dengan pengetahuan tentang misteris. Konversi agama. Konversi agama merupakan fenomena sosial yang sering terjadi di berbagai belahan dunia, termasuk di Indonesia. Proses perubahan keyakinan atau agama seseorang ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Di Indonesia dengan beragama adalah yang ada melibatkan dimensi sosial, budaya, dan politik yang lebih luas, sering diperkembangkan zaman pergeseran agama. Ini disebabkan oleh faktor-faktor seperti pencarian spiritual, pernikahan antar agama, pengaruh lingkungan,
Tekanan sosial terkadang konversi agama terjadi karena alasan pribadi seperti tenaga dan pemahaman yang lebih dalam terhadap ajaran agama tertentu. Namun dalam beberapa kasus, konversi agama juga dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal seperti kondisi politik dan sosial yang dapat menekankan seorang untuk berubah agama demi memperoleh keuntungan atau menghindari diskriminasi. Agama dan kepribadian. Agama memaknai peran penting dalam membentuk moral dan etika individu, memberikan kerangka kerja bagi perilaku dan keputusan moral. Seseorang agama seringkali mengajarkan nilai-nilai etika yang meliputi kejujuran, kasih sayang, kesetiaan, disiplin, dan tanggung jawab. Agama memberikan penjelasan dan contoh-contoh tentang bagaimana nilai-nilai ini harus diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Agama memiliki aturan dan nilai-nilai etika yang menjadi pedoman bagi individu dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Etika agama mengajarkan tentang tindakan yang benar dan yang salah, serta memberikan panduan moral yang menjadi dasar dari kesadaran moral individu. Prinsip-prinsip etika ini meliputi keadilan, kebaikan, kebijaksanaan, kesejahteraan, dan mengikuti prinsip-prinsip etika agama individu akan dapat mengambil keputusan moral yang tepat dan bertanggung jawab. Agama dan kesehatan masyarakat mental atau fisik. Psikologi agama merupakan salah satu bukti adanya perhatian khusus para ahli psikologi terhadap peran agama dan kehidupan dan kejiwaan manusia. Pendapat yang paling eksternal tentang hal itu masih menunjukkan betapa agama sudah dinilai sebagai bagian dari kehidupan pribadi manusia yang erat kaitannya dengan gejala-gejala psikologi. Dalam beberapa bukunya yang dikenal sebagai pengembangan psikoanalisis mencoba menggunakan hal itu. Agama menurut tanpa terhadap perilaku manusia sebagai simbolisasi terhadap kebencian terhadap direaksi dalam bentuk rasa takut akan Tuhan. Sebab psikologi agama adalah ilusi manusia kepada agama karena rasa ketidakberdaya menghadapi bencana. Dengan demikian, segala bentuk perilaku keagamaan merupakan perilaku manusia yang timbul dari dorongan agar dirinya terhindar bahkan dan dapat memberikan rasa aman untuk memerlukan itu manusia menciptakan Tuhan dalam pemikirannya. Terima kasih.